kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang disebutkan yang berhubungan dengan perkataan Umar bin Khattab, lalu turun ayat. Yang pertama tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi pernah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, coba seandainya Anda perintahkan kami untuk sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, maka Allah turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 125 yang bunyinya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, gitu kan. Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, coba Anda jadikan sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab, ya, jilbab, hijab, ya. Ini pernah berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara dengan mereka itu adalah orang baik dan orang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang hijab turunnya Al-Ahzab urutan 33 ayat 53 tentang Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri, ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri. Jadi disuruh ditaruh hijab di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq, ya, perceraian, masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim urutan 66 ayat 5. Ini turun juga karena perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul karena cemburu dengan beliau, gitu kan. Maka Umar bin Khattab berkata, hati-hatilah, karena jika Nabi menceraikan kalian semua, bisa saja Rabbnya Allah memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala At-Tahrim urutan 66 ayat 5 tadi. Kemudian juga pernah turun ayat sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab dalam tawanan Badr. Tawanan Badr. Jadi waktu Nabi SAW menawan tawanan Badr, kurang lebih ada 60 orang kalau tidak salah tawanan Badr, waktu 60 atau 70 orang. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mengatakan kira-kira bagaimana? Apa pendapat kalian? Gitu kan? Maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita, maafkan aja, baru kita mengambil dari mereka tebusan. Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar, ya Rasulullah. Saya berpendapat agar Anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua. 60 orang itu bunuh semua, ya Rasulullah. Anda datangkan kepada Ali, Aqil ini sepupunya, saudaranya Ali yang belum masuk Islam. Suruh Ali tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya, ya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan Badar? Kata Umar, ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah memang untuk menyerang Islam. Ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Memang, dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka, dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar untuk memaafkan dan mengambil tebusan. Keesokan paginya, ini terjadi malam-malam nih, habis sholat isya musyawarah. Menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita, dia bilang, saya datang ke masjid lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis. Lalu saya berkata, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis, gitu kan? Karena ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyhur. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221. Kalimat yang luar biasa nih, di mana Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditunjuk sebuah pohon. Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon, dan Allah SWT menurunkan, maka dari nabiin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Tidak perlu ada tawanan, tidak perlu ada tebusan. Artinya mereka boleh dibunuh sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi. Sebelum Mekah takluk, maka tawanannya boleh dihukum mati. Sampai firman Allah SWT, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, dan makanlah dari sebagian harta rampasan perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik. Sebagaimana dijelaskan surah Al-Anfal
ayat 67 sampai 69. Umar bin Khattab berkata, ketika Abdullah bin Ubay, ini kejadian yang lain nih, ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab turun ayat dengan pendapatnya, mensolati munafik. Jadi tadi kasus tawanan Badar sudah selesai ya, nggak jadi Nabi SAW membunuh mereka karena memang sudah terlanjur ambil keputusan. Tapi Nabi SAW sempat diperlihatkan azab karena malah ya tidak membunuh tawanan Badar tadi. Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak direalisasikan karena memang sudah terlanjur diputuskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang dilarangnya sholat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibn Ubaidillah bin Salul mati, pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi SAW karena sayangnya dengan umatnya tetap mensolatinya. Pada saat disolati oleh Nabi SAW, Umar bin Khattab bilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolatin. Kata Nabi SAW, wahai Umar, lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini, Umar bin Khattab jalan, jangan ya Rasulullah. Ya, Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Umar, minggirlah dari jalanku, biarkan saya sholatin dia, karena Allah Tuhanku memberikan pilihan, kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar, maka saya mau beristighfar walaupun sampai 70 kali, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, jangan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab sempat memegang pundak Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, munafik, tinggalin, jangan sholatin, gitu kan. Lalu Nabi SAW ternyata sholatin. Nah, merasa kesian dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pimpinan munafikin. Lalu setelah itu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 84. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah hari ini jangan pernah kau sholatin lagi orang munafik dari mereka, wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW sampai menahannya. Ya, ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab. Itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamr turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Umar bin Khattab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Al-ayah. Kurang lebih terjemahnya begini, hai orang yang beriman, jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, gitu kan, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan, dan jangan juga orang-orang yang junub sampai dia mandi, ya, kalau dia mau sholat atau dia mau ibadah. Maka pada saat itu, ikhwan dan akhwat sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang sholat sambil mabuk, nggak tahu apa yang diucapin, gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid, sadarin dirinya kemudian baru masuk masjid sholat. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Allah, haramkan minuman ini buat kami, haramkan, ya. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini, ya. Ini saya tambahkan. Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya turun Al-Maidah ayat 90-91 tentang masalah pengharaman khamr. Sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Jauhilah, tinggalkanlah. Apakah kalian akan meninggalkannya? Apakah kalian berhenti? Fahal antum muntahun? Hal antum muntahun? Apakah kalian akan berhenti? Maka semua sahabat mengatakan intahina. Kami berhenti. Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar dan baju-baju mereka pun terkena khamar, lalu mereka sholat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi, secara makna, nggak najis total gitu ya. Cuma najis di zatnya tapi tidak menajiskan gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam, disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan. Hewan yang dimakan dagingnya, dia najis secara maknawi, secara makna, enggak menajiskan. Najis zatnya tapi tidak menajiskan. Dicuci bisa sholat, gitu kan. Dan ini juga sebagaimana khamr, sama alkohol. Karena para sahabat pecahin kendinya, kena baju mereka, mereka sholat tidak membersihkannya. Yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya, bukan kasusnya adalah karena memabukkan, ya, bukan karena masalah
najis secara maknawinya itu. Dan ini diambil juga dari kisah ini. Dan ulama mengatakan subhanallah, ini pelajaran imaniyah ya. Selama orang sholat di belakang makam Ibrahim, Umar bin Khattab panen pahalanya karena dia penyebabnya. Selama perempuan pakai hijab, jilbab, maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab karena Umar yang menyebab, berdoa sama Allah. Selama ya istri-istri Nabi waktu itu tidak jadi diceraikan oleh Allah oleh Nabi SAW karena Allah memerintahkan, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Selama waktu itu ya tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Dan selama orang munafik tidak pernah disolatin ya, tidak pernah disolatin, maka Umar bin Khattab dapat pahalanya. Dan juga selama ya tadi yang terakhir yang saya sampaikan, selama khamr diharamkan dan tidak ada yang minum, maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.